Oke, sahabat RSUD William, emang udah lama banget kita nggak ketemu buat ngobrol ya, buat ngobrol bareng sama dokter. Nah, hari ini tanggal 12 September itu bertepatan dengan Hari Kesehatan Gigi Mulut Nasional ya dok ya? Iya, makanya hari ini dokternya juga spesial, yaitu Dokter Gigi Titi Sulianti SPKG. Tema kita hari ini sebenarnya pertanyaan ya dok ya, gimana sih menjaga kesehatan gigi dan mulut? Oh, kalau kayak gini sebenarnya jadi banyak pertanyaannya, kayaknya bukan cuma dari saya aja tapi audiens kayaknya banyak juga nanti pertanyaannya. Tapi sebelumnya kita mau kenal dulu dong dok. Ngeliat banget, saya pertama kali ketemu dokter Titi saya pikir belum menikah, belum punya anak. Anaknya mereka udah 3 dok ya? Sudah. Iya. Boleh dok diperkenalkan dulu Mangga? Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dokter Titi, Dokter Titi Sulianti SPKG. Saya berpraktik di RSUD Luliang, RSUD Luliang tercinta. Tercinta betul. Pilihan utama. Ya, prakteknya tiap hari apa dok? Saya berpraktik tiap hari Selasa sampai Jumat. Selasa sampai ya, Jumat, jam 4 hari ya? Betul, jam 9 pagi sampai selesai. Sampai selesai. Oke. Ini sebenarnya mungkin boleh sedikit di-spill dulu dok. Kalau misalkan dokter gigi kan belakangnya Dokter Gigi Titi Sulianti SPKG, spesialis konservasi gigi. Ya. Oh banyak banget ya. Aku mau spill dulu dong, konservasi gigi itu apa nih dok? Boleh sedikit? Oke. Jadi spesial konservasi gigi adalah lebih mengkhususkan untuk perawatan gigi, mempertahankan gigi secara optimal supaya gigi bisa berfungsi kembali. Jadi baik itu berfungsi dan secara estetik juga dia pemulihan secara estetik. Jadi menghindarkan untuk dicabut. Karena kita tahu sekarang anak-anak ini kan juga banyak para pasien yang juga dia tidak mau melakukan pencabutan gigi. Ya. Jadi kadang-kadang pasien itu nggak mau dicabut banyak alasannya. Misalnya yang pertama takut disuntik, kayak saya sih sebetulnya takut disuntik. Enggak, berarti bukan kita doang, dokter juga takut gitu. Jadi kemudian ada juga karena kontraindikasi secara sistemik. Ya. Jadi pada pasien yang misalnya ada penyakit sistemik yang dia memang tidak boleh atau tidak diperbolehkan oleh dokter yang merawatnya untuk melakukan pencabutan gigi karena apabila dicabut itu akan menimbulkan komplikasi pasca pencabutan. Kira-kira apa tuh dok salah satunya? Misalnya penyakit apa yang merujuk atau misalkan tidak boleh dilakukan tindakan pencabutan gigi? Ya, pada penyakit sistemik misalnya pada penyakit gula yang tidak terkontrol, kemudian ada juga penyakit hipertensi yang tidak terkontrol juga. Kemudian untuk pasien-pasien yang dia selama sedang terapi, misalnya ada pasien yang dia terapi cancer, terapi itu tidak disarankan untuk dilakukan pencabutan dalam waktu dekat karena ada efek dari radiasi tersebut ya. Jadi sekarang itu banyak sekali kita tahu juga ya banyak penyakit kronis yang sedang meningkat gitu ya, dan itu pasien-pasien juga mereka berusaha untuk mempertahankan dunia walaupun sedang rusak. Kemudian ada beberapa paradigma di masyarakat untuk gigi yang misalnya yang sudah menimbulkan pembengkakan atau gigi yang rusak, misalnya mahkotanya habis gitu. Mereka berpikir bahwa itu tidak bisa dipertahankan, jadi dicabut aja deh dok, gitu. Karena ini tidak bisa untuk tidak bisa maksimal gitu ya, maksimal gitu. Padahal insya Allah dengan perawatan saluran akar, kemudian kita pulihkan lagi fungsinya dan estetiknya dapat kembali seperti semula. Itu penting banget itu dok, itu yang memang
memang merubah paradigma masyarakat itu yang lumayan ada jadi tantangan pasti ya buat dokter, apalagi kita posisinya ada di Bogor Barat yang memang masih kalau ketemu masyarakat nih dok, kalau kita lagi penyuluhan terkait gigi tuh mungkin kalau kesehatan gigi dan mulut tuh masih dikesampingkan ya dok ya sih. Itu makanya penting banget bagaimana sih dok, boleh kenapa sih kita tuh penting banget menjaga kesehatan gigi dan mulut itu? Jadi ini pertanyaan yang sangat menarik, jawabannya juga sangat simpel. Simpel aja jawabannya. Gimana tuh? Jadi kan pertanyaan kan pentingnya kenapa sih kita harus menjaga kesehatan gigi? Jawabannya simpel, untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup. Itu aja. Tapi penjabarannya panjang. Iya, anak jawabannya jadi banyak gitu ya. Jawabannya panjang. Karena gini, misalkan kita terbiasa dengan rutinitasnya, aktivitas kita yang padat, dan pada saat suatu saat nih kita mengalami sakit gigi misalnya, itu kan menurunkan kualitas hidup, jadi kita nggak bisa bekerja dengan tenang, tidak bisa melakukan aktivitas dan rutinitas sehari-hari dengan nyaman juga. Itu yang makanya yang saya sebut jawaban tadi adalah untuk memelihara kualitas hidup. Kemudian meningkatkan kualitas hidup misalnya, kita suatu saat nih kita ada sesuatu yang penting misalnya yang harusnya kita harusnya kita kerjakan sekarang gitu, tapi bisa tertunda karena yaitu tadi sakit gigi misalnya, atau gangguan pada kesehatan mulutnya yang menyebabkan dia tidak bisa melakukan aktivitas tersebut. Betul sih dok. Jadi kalau ada syair lagu lebih baik sakit hati daripada sakit gigi gitu, apa kembali kayak gimana sih? Enggak juga ya, sakit hati juga sama juga. Tapi emang ini dok, masalahnya memang kalau misalkan tadi menarik yang tadi kata dokter, kalau sakit gigi mengganggu aktivitas. Nah itu kadang kalau terutama saya juga dulu pernah ada masalah dengan kesehatan gigi. Kalau misalkan inget ke dokter gigi itu kalau lagi sakit aja dok. Kalau udah sembuh, jadinya udah nggak mau lagi ke dokter gigi. Itu masih menemukan rasa sering banget. Jadi datang emang karena sakit aja. Tapi kalau untuk perawatan gigi kayaknya emang masih jarang ya dok ya. Maksudnya kesadaran masyarakatnya masih kurang. Gitu. Jadi apalagi untuk ini mbak, untuk kasus-kasus yang membutuhkan perawatan saluran akar, itu kan membutuhkan kontrol secara berkala. Karena kita tidak bisa sih mengerjakan dalam satu waktu, misalnya kita selesaikan gitu, tapi membutuhkan waktu yang relatif panjang. Jadi mungkin sekitar 2-3 jam baru selesai gitu ya. Makanya untuk supaya pasien juga tidak terlalu capek juga dan kita juga lebih fokus, kita melakukan perawatannya secara berkala. Jadi nanti pasien kontrol lagi. Kadang-kadang pasien juga bertanya nih, dok kenapa sih perawatan gigi mesti berkali-kali? Maksudnya saya merawat gigi ini cuma satu gigi yang ini saja, tapi saya harus kontrol berkali-kali. Kenapa sih dok? Nah itu karena kita melakukan perawatan saluran akar secara bertahap, ya. Jadi kita memakai instrumen yang dikerjakan pada diri secara bertahap juga, jadi tidak bisa langsung. Karena kalau misalnya kita tidak bertahap, kemudian gigi masih kotor, kemudian kita asal tambal saja, nanti juga akan menimbulkan masalah, misalnya pembengkakan atau sakit pada pasien tersebut. Jadi mungkin sebenarnya kadang kita kurang sadar berobat gitu ya dok. Betul sekali. Dan memang benar kayak Mbak Tawi bilang tadi. Jadi kalau misalnya sudah enakan, udah sembuh, mungkin wah ini udah enak nih, udah sembuh. Padahal itu baru tahap awal. Kita menghilangkan rasa sakit terlebih dahulu, baru setelah itu kita menuliskan perawatan berikutnya supaya sampai selesai, kemudian siap untuk dilakukan penambalan gigi tersebut. Jadi fungsinya dapat, estetiknya juga dapat, jadi pasien bisa nyaman kembali. Kadang memang kita perlu banyak ngobrol sama pasien tuh begitu ya dok ya. Jadi dokter kalau di Polri nggak perawatan doang, tapi sambil ngobrol, kasih edukasi juga gitu ya. Sekali ya. Ya dok, tadi ngomong tadi bahas tentang perawatan gigi. Kalau di masyarakat itu yang mungkin lebih sering didengar itu tentang scaling kali ya dok ya. Kayak apa itu istilahnya pembersihan karang gigi. Kemarin ada sedikit desas-desus dok, ramai juga di salah satu media sosial. Jadi kalau misalkan scaling itu sebenarnya ada jangka waktu tertentunya, ada juga yang bilang setahun sekali, 6 bulan sekali gitu. Barangkali kalau kita nanya spesialisnya langsung, ini udah langsung terjawab, gimana tuh dok? Baik. Sebenarnya kalau untuk scaling itu kalau scaling kan lebih ke perawatan, pembersihan karang gigi dan pemeliharaan jaringan pendukung. Itu
untuk dokter gigi ada sendiri, Oh, gitu spesialis dong. periodontologi. Oh, Tapi gitu. secara umum scaling itu dilakukan sebetulnya tidak harus 6 bulan sekali atau setahun sekali, itu tergantung pada kondisi pasien sendiri. Jadi misalnya pada pasien dengan kondisi air ludahnya yang kental atau aliran selipnya yang tidak banyak, itu mudah sekali terjadi karang gigi. Gitu. Jadi mungkin bagi pasien yang ini dia membersihkan karang gigi mungkin setahun dia udah cukup, atau 6 bulan sekali mungkin dia sudah cukup. Tapi bagi pasien dengan kondisi yang demikian mungkin tidak, 3 bulan baru harus dilakukan pembersihan karang gigi supaya terhindar dari peradangan gusi atau gingivitis. Itu sebenarnya yang penting loh. Tadi juga sempat ada pertanyaan, sebenarnya apa sih yang penyebab karang gigi itu muncul gitu? Itu jadi ya tadi ya. Ya. Jadi setiap orang itu punya potensi yang beda gitu Betul ya. sekali. Jadi kalau istilahnya mungkin faktor resiko yang berbeda setiap orang untuk munculnya karang gigi. Tapi tadi bisa dilakukannya oleh siapa aja nih dok? Dokter spesialisnya periodonti aja? Dokter gigi bisa juga. Oh, dokter Dokter gigi gigi bisa untuk pembersihan karang gigi kan. Ada kasus misalnya pembersihan karang gigi, dia karang gigi sudah masuk sampai ke dalam saku gusi, sampai jauh ke dalam jaringan periodontium atau jaringan pengikat giginya. Nah itu dilakukan oleh dokter spesialis periodonti. Nah kalau misalkan untuk perawatan gigi sendiri nih dok, idealnya itu dimulai dari usia berapa? Maksudnya tuh apakah ada dari anak atau dewasa, kan pasti penanganannya berbeda ya gitu. Tapi baiknya tuh dimulai dari usia berapa? Perawatan gigi secara umum gitu. Ya, mungkin kalau perawatan gigi secara umum itu dari tumbuh gigi sudah harus ada pemeliharaan sih ya, pemeliharaan. Oh, dari tumbuh gigi. Jadi kalau misalnya ada anak bayi itu tumbuh gigi ada usia beberapa bulan itu kan harus kita bersihkan juga, kayak misalnya dibersihkan dengan kasar. Kalau misalnya dia memakai sikat gigi tidak bisa, kita bersihkan dengan kasar giginya gitu. Tapi untuk usia-usia anak-anak dan sampai dewasa itu kita harus memberikan edukasi sejak dini kepada anak-anak supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari. Dan ini yang paling penting sebetulnya, kita lebih bicara ke pemeliharaan atau pencegahan sebelum terjadinya penyakit gigi dan mulut. Saya sering sekali ya kalau misalnya ke pasien itu saya selalu tanya, saya yang berubah ya kan memang bidang saya ya. Gitu. Saya tanya, kamu kalau gosok gigi berapa kali sehari? Kemudian seperti apa sih caranya? Kemudian kapan saja? Nah itu jadi untuk penyekatan gigi ini yang penting ada 3, yaitu berapa kali sehari, frekuensi, kemudian saatnya, dan kemudian tekniknya. Nah biasanya pasien saya nih, dok beneran deh saya tuh udah gosok gigi sering banget malah gitu kan, tapi tetap aja berubah gigi saya gitu. Jadi ada yang salah atau gimana dok gitu kan. Nah jadi untuk yang pertama frekuensi itu paling sedikit 2 kali sehari, paling sedikit paling sedikit 2 kali sehari. Kemudian saya lagi nih, saatnya kapan nih? Saya menyikat gigi pada waktu mandi. Iya betul, itu kalau itu udah kayak pokok ya. Iya mindsetnya ada umum harus. Mungkin kalau misalnya mandi kan sekalian. Iya betul. Ada efek segernya, iya. Gitu ya. Nah kemudian tidak apa, tapi misalnya mandi pagi nih, tapi harus sesudah sarapan. Ah iya itu dok, kalau mandi pagi itu harusnya setelah sarapan. Kan kalau ke masyarakat kita bangun tidur langsung gosok gigi dong gitu ya. Nah itu dia. Berarti itu kurang tepat ya dok. Kalau bangun tidur buru-buru aja. Oh iya. Iya juga sih dok. Yeah. Kan ngapain kita udah gosok gigi terus makan? Iya. Terus kotor lagi. Justru gini. Kalau misalnya penyekatan gigi itu yang kedua tadi ya, saatnya ya. Yeah. Kan pertama frekuensi itu kalau sedikit kali. Kalau untuk saatnya itu pagi, sesudah makan pagi atau sarapan, kemudian malam sebelum tidur. Nah, kenapa dipilih pada waktu yang itu? Karena pada saat pagi-pagi nih kita gosok gigi setelah sarapan. Nah itu biasanya kan kita beraktivitas pagi ya, kemudian ada jeda waktu yang lumayan panjang untuk kita tidak melakukan aktivitas dalam mulut, misalnya mungkin jarang ya atau makan apa gitu. Nah di situ juga aliran saliva akan turun, ya. Kemudian ditambah dengan mungkin tidak gosok gigi, kemudian
ngemil karbo, nah itu enak banget itu. Itu mah wajib. Itu dia biar nggak ngantuk ya. Tapi itu meningkatkan resiko karies atau lubang pada gigi. Gitu. Makanya waktu yang tepat memang pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kenapa di malam sebelum tidur juga? Karena pada saat tidur tadi area saliva juga turun, ya. Jadi mudah misalnya makanan-makanan yang mengandung tepung atau misalnya kotoran-kotoran flu, dia akan menempel pada gigi, ya. Kemudian akan memacu aktivitas bakteri sehingga akan terjadi karies atau lubang pada gigi. Udah itu nggak ada aktivitas juga yang Betul sekali. Sebenarnya kan aktivitas makan, apalagi kalau makan yang bukan yang tepung ya, misalnya makan besar, misalnya buah atau sayur, itu sebenarnya salah satu aktivitas alamiah untuk membersihkan gigi. Ini baru banget dibahas tadi sama teman saya. Jadi saya tuh dari SMA ngunyah makanan tuh pakai kanan aja nih dong. Karena yang sebelah kiri itu sudah nggak ada, dicabut, gitu kan, yang gigi gerahamnya. Itu memang lebih sering, maksudnya harus perawatan sekalinya lebih sering yang kanan daripada yang kiri, karena kiri tidak digunakan. Aku kebalikan ya? Ya betul. Jadi kalau yang kiri lebih cepat, katakan perlu perawatan sekali daripada yang kanan yang justru banyak digunakan. Oh justru memang benar ya dok ya, aktivitas pembersihan alami makan itu adalah aktivitas pembersihan alami pada itu ini informasi yang sangat berharga karena memang ya nggak kepikiran juga ternyata bisa ya Allah. Tapi tentunya bukan yang tumpuk ya. Oh betul. Nah itu betul juga dok, itu juga karena memang masyarakat kita kan tadi dokter bilang makanan yang mengandung karbo gitu. Sedangkan masyarakat kita kan ya dimulai dari tepung, nasi, itu kan lumayan pasti karbo tuh pasti ada. Pagi-pagi gorengan gitu ya, bakwan udah mah tepung digoreng gitu ya. Makanya itu ngaruh juga ke kesehatan gigi. Betul, makanya itulah yang tadi saya ungkapkan, kalau untuk pagi itu sesudah makan kita membersihkan gigi. Ya karena panjang ya aktivitasnya ya, nanti kita sibuk misalnya di kantor beraktivitas itu kan lupa misalnya tidak minumnya juga agak jarang gitu ya. Jadi ya pembersihan alami tidak ada. Udah sahabat RSUD William, kalau misalnya kita berbicara fungsi gigi ini ya, fungsi gigi tuh benar-benar menunjang semua aktivitas kita ya dok. Bukan luar biasanya gigi itu adalah komponen dalam sebagian dari tubuh kita yang paling kuat ya sih dok. Ada penelitiannya kayak gitu. Jadi kalau gigi itu memang harus kita rawat dan kita jaga. Baik sahabat RSUD William, kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung di live kita ya dok ya. Boleh tanya dokter, boleh mau bahas apapun, mau tanya apapun terkait kesehatan gigi dan mulut boleh. Tapi nih dok, apa sih ini tuh kalau menurut saya tanggal 12 September itu menjadi hari kesehatan gigi dan mulut, itu kan menandakan bahwasanya penting banget untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Mbak Tami. Jadi Mbak Tami, kalau menurut data Riskesdas tahun 2018 prevalensi karies di Indonesia cukup tinggi loh. Karies? Karies atau lubang gigi ya. Jadi 88% penduduk Indonesia terkena karies. Kemudian Jawa Barat termasuk tinggi. Oh Jawa Barat. Jadi lebih tinggi daripada nilai angka nasional. Jadi padahal kita pikir Jawa Barat tuh mungkin masyarakatnya sudah lebih aware, ternyata enggak juga. Jadi Jawa Barat tuh 45,6%, sedangkan kalau nasional kan 45,3 ya. Penyumbang terbesar yang di Jawa Barat. Tinggi. Kemudian angka yang tinggi juga pada usia 9 sampai 15 tahun. 15 sampai 24 tahun. 15 sampai 24 tahun. Tinggi juga, sekitar 75%. Kalau karies gigi anak itu gimana? Karies gigi anak itu bisa juga terjadi karena anak-anak konsumsi gula, manis-manis itu kan senang sekali ya. Kemudian yang paling penting adalah kita itu tadi menanamkan kebiasaan pembersihan gigi kepada anak sejak dini ya. Jadi mungkin saya sering sekali ya ke pasien saya, ibu-ibu minta tolong deh gitu. Yang namanya anak-anak itu harus ditanamkan sejak dini gitu.
Jadi ditanamkan untuk menjadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan udah enak tuh, nggak usah disuruh misalnya malam-malam nih sebelum tidur nih, ayo kamu gosok gigi lagi, nggak usah, karena sudah jadi kebiasaan. Jadi kalau yang namanya kebiasaan itu kita kalau misalnya tidak dikerjakan kan risih. Nah itu yang paling penting kalau saya bincang-bincang dengan ibu-ibu, ngobrol, saya selalu agak seret mungkin saya. Ibu-ibu ayo jangan nonton sinetron dulu ya. Tapi ya Dok, kalau membiasakan anak itu, saya juga punya anak 2 ya Dok ya, dan memang punya masalah gigi yang lumayan karena memang nah itu yang tadi kata dokter tantangannya belum optimal. Jadi kalau anak-anak tuh butuh terus-menerus dikasih tahu gitu. Betul. Kan kalau bisa cuma sekali, apalagi cuma nak kamu gosok gigi dari sana gitu, nggak bisa. Jadi kita antar ke kamar mandi untuk pertama-tama ya, kita antar ke kamar mandi, kita siapin sikatnya, kemudian kita gosok gigi gitu ya. Jadi nanti kalau sudah jadi kebiasaan udah enak tuh, ibu udah nggak mesti udah diam aja. Begitu si anak misalnya mau beranjak tidur, dia sudah otomatis udah gosok gigi. Iya betul banget. Pengalaman saya pribadi, kalau saya juga kalau gigi saya perlu bilang sedikit sekali masalah gitu ya, dari kecil memang sama orang tua memang sudah dibiasakan. Nah ini justru tantangan saya untuk anak saya, lumayan susah Dok, sampai saya harus ganti beberapa tipe sikat gigi, tapi lumayan ya, kayaknya harus banyak konsultasi juga ya. Baik, sahabat RSUD Dokter, maaf ada sedikit pertanyaan ya, ada beberapa pertanyaan dari audiens kita, namanya Yong.Lix. Iya. Oh ada, kita yang Yong.Lix dulu ya Dok ya. Benar nggak sih Dok kalau mengunyah permen karet bisa membersihkan gigi dan menghilangkan bau mulut? Oh saya baru dengar. Mitos atau fakta gitu ya? Gimana Dok? Ada benar sedikit. Benar atau sedikit? Gimana tuh Dok? Ya, jadi kita juga harus memilih permen karet yang seperti apa ya. Kalau permen karetnya banyak gulanya ya sama saja juga dia mencetus demi karies gitu. Memang ya tadi pencegahan karies ya. Iya tadi. Jadi mengunyah permen karet itu adalah merangsang produksi ludah. Merangsang produksi ludah. Salah satu hal untuk merangsang produksi ludah. Jadi otomatis kalau saliva atau ludahnya dia cukup, dia juga akan lebih mencegah terjadinya karies gigi. Ditambah dengan aktivitas tadi mengunyah, pembersihan juga dia. Tapi yang harus kita pilih ada permen karet yang tentu saja tidak mengandung gula yang menimbulkan karies. Misalnya permen karet yang mengandung gula alami silitol itu bisa. Oh gitu. Jadi kalau gula alami silitol. Jadi saya pun beberapa kali menyarankan ke pasien saya, pasien dengan tingkat karies yang relatif tinggi, saya menyarankan supaya kadang-kadang mengunyah permen karet silitol. Jadi dia merangsang produksi saliva atau cairan ludah di dalam mulut. Tentu saja kalau memang terus-terusnya itu ya, misalnya salivanya sedikit gitu, itu kan memang bisa menimbulkan karies. Tapi itu berarti kita konsultasi. Kalau misalnya saya sebagai pasien bisa konsultasi terkait itu juga ya Dok ya. Misalkan saya, berarti Dok sebenarnya ini kenapa saya mudah banget sekarang giginya muncul? Mungkin nanti juga bisa dijelaskan betul apakah itu parang gigi, kemudian karies atau lubang gigi. Nah biasanya kan kita nggak cuma sekedar merawat saja, tapi kita harus bisa menentukan ini penyebabnya apa sih, gitu. Kebiasaan apa sih yang menyebabkan pasien mengalami karies atau lubang gigi. Ini satu poin pentingnya atau harusnya wajibnya kita konsultasi dengan dokter gigi. Jangan malah jadi takut ke dokter gigi ya Dok ya. Ada pertanyaan lagi. Serem juga ya. Iya dong. Kalau dokternya kayak gini kenapa serem gitu ya Dok ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Nufiar namanya biasa. Saya langsung ke pertanyaannya aja ya. Dokter, kalau gigi sudah mulai berubah warna, apakah harus segera dilakukan perawatan saluran akar? Karena sejauh ini tidak ada keluhan Dok. Baik, ini pertanyaannya menarik sekali ya. Perubahan warna. Perubahan warna itu, jadi perubahan warna itu otomatis dia mungkin warnanya berbeda dengan yang lain, dengan gigi yang lain. Oh, maksudnya satu gigi berbeda dengan warna yang lain. Itu ya maksudnya Mbak ya. Betul, boleh Dok. Kasusnya yang sering terjadi
terjadi apa tuh? Ya, biasanya kalau misalnya post trauma atau terbentur, ada terbentur itu juga bisa menyebabkan putusnya jaringan pendukung putusnya si rusaknya jaringan pendukung gigi, kemudian terjadi kematian gigi, akhirnya terjadi perubahan warna pada gigi. Oh, nih. Jadi Misalnya jadi warna apa tuh? lebih gelap daripada gigi yang sebelah-sebelahnya. Tapi posisinya yang berubah tuh warna gigi atau gusi? Gigi. Oh, benar-benar gigi yang berubah. Karena kan begitu dia terputus aliran pembuluh darahnya, kemudian dia akan mengalami perubahan warna, ya. Jadi mesti kita ini sih gali lebih dalam sih, riwayatnya apa. Kemudian misalnya tidak ada keluhan, yang tadi itu kita gali lebih dalam, kemudian kita lakukan pemeriksaan kepada pasien. Pemeriksaan gigi itu kita tes beberapa tes, nanti baru kita simpulkan bahwa gigi ini perlu perawatan apa tidak. Biasanya pemeriksaan apa dulu tuh dok untuk menegakkan diagnosa tadi ya? Setelah kita melakukan pemeriksaan pada gigi tersebut, ya, pemeriksaan secara umum, kita juga memerlukan langsung foto. Ya, jadi kita apalagi untuk pasien-pasien yang post trauma, jadi gigi ini pernah mengalami benturan gitu. Kita lihat dulu nih apakah ada patah di akar giginya atau tidak gitu. Itu juga salah satu hal yang apakah itu perlu dilakukan perawatan saluran akar atau memang harus dicabut. Jadi kita balik lagi. Iya, memang pentingnya banget kalau misalkan konsultasi gigi tuh nggak sembarangan mencabut juga ya dok ya. Kan udah ganti. Karena nggak, iya betul. Ganti kalau udah usia kita udah nggak ada lagi. Sebenarnya tidak nyaman ya, kalau saya tanya-tanya sih ya, pada pasien yang memakai protesa tidak nyaman memakai protesa dibandingkan dengan memakai gigi asli, itu lebih nyaman pakai gigi asli. Walaupun sekarang kan teknologi udah canggih tuh, ada protesa yang tidak dilepas lagi, gitu. Tapi tetap yang nyaman ya yang asli gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Banyak nih dok, harap sabar menjawab. Oke, pertanyaannya adalah Tishafa. Dok, aku lihat masih ada yang suka ngunyah siwak plus daun sirih plus batu apa tuh? Batu bata. Batu bata. Oh ya, saya baru tahu. Itu bahaya nggak sih dok? Batu bata dikunyah dok? Batu bata apa nih? Kita kan udah ini ya, udah modern lagi. Makanya saya kalau siwaknya kalau siwak saya masih sering dengar ya. Siwak itu kan udah riset ya, sudah diriset memang dia bisa menurunkan potensi karies atau lubang pada gigi ya. Jadi jadi bukan cuma membersihkan doang. Dari riset siwaknya ada. Jadi udah jadi riset udah banyak risetnya ya. Tapi kalau untuk batu bata, fungsinya apa itu ya? Saya baru dengar giginya deh. Saya baru dengar loh. Kalau sirih ada antiseptiknya, cuma jangan juga dipakai rutin gitu ya. Karena kan di dalam mulut kita kan ada bakteri yang baik juga ya. Kalau misalnya kita rutin memakai zat-zat yang mengandung antiseptik atau misalnya kuman gitu, ya otomatis yang baik juga jadinya mati ya. Kita perlu kok bakteri baik dalam mulut. Bakteri baiknya tetap ada. Jadi kalau misalkan tadi, mungkin bahasanya itu kali dok, sup nyepah ya kalau orang-orang di sini. Jadi nyepah tuh gitu ya. Jadi sirih kayak dikunyah gitu, dijadiin gosok gitu ya. Kan yang pakai sirih biasanya bagus-bagus ya. Iya betul. Malah jadinya, tapi mungkin warnanya aja. Nah, iya, warna setting ya. Gitu dong kan, kalau senyum kali ya. Oke dokter. Dari tadi kita bahas tentang kesehatan gigi, lupa loh dok. Bahasnya kalau misalkan saya mau konsultasi sama dokter Titi, adanya hari apa aja? Ada di hari Selasa sampai hari Jumat di RSUD Lulia. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, tuh banyak pekan. Iya, banyak. Sebenarnya sekalian ya dok ya. Jadi kalau di RSUD Lewiliang tuh memang ada dokter spesialisnya, dokter giginya ada banyak ya dok ya. Ada dokter spesialis perio. Untuk yang tadi jaringan pendukung ya. Kemudian ada dokter gigi anak. Nah itu dokter gigi anak. Buat ibu-ibu ya. Betul. Ada lagi nih dokter akhir pertanyaannya, boleh guys? Tapi asik banget nih dok ngobrolnya. Kalau misalkan ngomongin soal gigi tuh
Kalau saya sih nggak pernah berhenti takjub ya. Gigi kita tuh kecil tapi bisa mendukung semua apa namanya itu aktivitas Bisa memakai semuanya ya. Betul, karena kan kalau misalnya kita nggak ada gigi juga mau ngunyahnya Maksudnya gimana? udah pakai masker. Iya, udah gitu ya. Iya. Tentu saja itu setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter ya, oleh dokter gigi itu memang mungkin ada beberapa gigi yang tidak yang harus kita ambil untuk apa namanya supaya mencapai kerapian yang diinginkan ya, atau mencapai kerapian yang sehingga menimbulkan fungsi yang optimal pada rahang pada gigi terutama rahang ya. Jadi kita juga jangan terlalu khawatir karena kan itu pasti sudah dilakukan pemeriksaan, kemudian perhitungan. Jadi kalau sebelum melakukan atau melakukan pemasangan gigi itu tentu saja dokter sudah melakukan pemeriksaan yang menyeluruh dari mulai radiografi atau ronsen, kemudian dilakukan pencetakan gigi ya. Dan akan dihitung nih gimana sih supaya si lengkung gigi ini bisa menampung gigi-gigi ada di dalam rahang ini, kemudian menampung semua gigi atau yang diperlukan di dalam rahang sehingga tercapai kerapian yang optimal. Jadi ada perhitungannya. Iya, jangan ke tukang gigi. Iya nggak sih dok? Jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya. Karena memang kalau misalkan saya jalan dari RSUD Lewiliang itu pulang masih banyak ahli gigi. Nggak ada itu ya. Kayaknya tidak direkomendasikan ya. Masih ada pertanyaan, waktu kita tapi sudah habis dok. Tapi masih ada yang nanya. Dokter mau lanjut satu pertanyaan atau? Maksa banget kayaknya yang nanya nih. Oke, satu pertanyaan terakhir aja ya dok ya. Oke, buat sahabat RSUD Lewiliang yang memang pertanyaannya belum terjawab gitu ya dok, paling nanti kita kasih pertanyaan, kita buatkan konten, nanti dokter yang mau jawab boleh? Oh, boleh ya? Maksudnya nanti ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti kita sharing lagi untuk dijawab di medsos kita gitu deh. Insyaallah. Pertanyaan terakhir, Al-Baihaqi, tips untuk mencegah gigi keropos. Oh boleh, iya dok. Jadi Bapak Ibu, tadi kita bahas juga kalau misalkan memang yang penting itu konsultasi dengan dokter gigi, jangan ke ahli gigi ya dok. Karena memang justru banyak kasus ya dok ya kalau ke ahli gigi. Maksudnya banyak kasus itu, jadi datang ke kita udah kondisinya agak ya gitu ya. Gimana dok, tadi ada pertanyaannya bagaimana merawat di keropos ya? Itu sebenarnya tadi sudah kita ulas spill ya, sedikit tadi ya, dari mulai perawatan gigi atau penyekatan gigi yang 3 hal tadi itu ya. Jadi saatnya atau frekuensinya ya berapa kali, sedikitnya 2 kali ya, kemudian saatnya pagi setelah makan dan sebelum tidur ya. Kemudian yang paling penting adalah juga teknik penyekatannya. Tadi ini belum terlalu banyak di-spill dok. Iya, karena sebagian besar masyarakat juga masih agak keliru nih penyekatan giginya. Mereka menyekatnya horizontal ya. Iya, jadi kan kalau horizontal kemudian keras itu kan jadi kesannya itu jadi bersih gitu. Padahal dengan penyekatan gigi horizontal ini kan keliru ya, dan akan menimbulkan efek yaitu pada tepi gusinya itu, pada bagian gigi di dekat gusinya biasanya ada abrasi atau pengikisan. Lama-lama akan ngilu dan juga bisa berujung dengan pembengkakan pada gigi kalau misalnya dia udah terlalu dalam ya abrasinya ya. Nah, penyekatan gigi yang baik atau teknik penyekatannya itu memutar atau vertikal. Kalau misalnya agak cambung memutar kan agak susah ya. Bisa juga vertikal itu dari gusi ya. Tapi gusi tetap harus tapi pelan-pelan aja, nggak usah terlalu semangat. Jangan keras-keras. Dari gusi karena permukaan kunyah, jadi kita memijat gusi justru ya, memijat gusi supaya aliran darah di gusi juga menjadi lancar. Memijat gusi kemudian ke arah permukaan kunyah. Jadi untuk rang atas itu dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Tapi aliran berarti dari atas ke bawah. Ini kalau yang bukan yang memutar ya. Kalau yang bawah otomatis dari bawah ke atas. Kemudian permukaan kunyahnya disikat seperti biasa. Kemudian bagian dalamnya. Permukaan kunyah itu maksudnya yang atasnya ya. Permukaan kunyah yang datar. Sikat kemudian bagian dalamnya. Intinya bulu sikat itu kenapa harus vertikal? Bulu sikat itu akan masuk ke dalam sela-sela gigi. Oh iya benar. Jadi akan horizontal itu jadi nggak akan bersih. gigi. Yang ada mungkin lebih ke efek ini ya, merusak gusi dan gigi. Kadang-kadang pasti sih saya menyikatnya keras
Jadi juga kita harus memilih sikat gigi yang jenis sikat gigi. Yang lembut aja, kalau yang hard gitu. Ada yang keras ya? Kan ada soft, medium, hard. Kita pilih yang soft aja. Dan kepala sikat yang agak kecil supaya bisa menjangkau sampai belakang. Kalau kemudian nggak masuk, Bisa sampai belakang nggak menjangkau. Berarti tadi ya tipsnya itu ada 3. Frekuensinya berarti minimal, frekuensinya minimalnya 2. Terus saatnya berarti 2 juga ya dok yang disarankan ya, yang disarankan minimalnya 2 yaitu, nah ini yang penting, pagi setelah makan atau setelah sarapan dan sebelum tidur. Kalau untuk apa tadi namanya tuh teknik penyikatannya ada 2 berarti itu kayak ada yang memutar sama yang vertikal. Kalau misalnya ada kagok kan kadang kagok gitu. Saya kalau nggak bisa vertikal bulat gitu gitu ya. Iya. Kalau membulat agak kagok gitu. Saya tetap maksain anak saya bulat. Itu salah juga ya, harusnya bisa ya. Kalau misalnya yang bulat-bulat itu lingkar kan? Iya, lingkar. Asal jangan horizontal. Nah itu tapi ini yang bakalan penting tadi gusinya juga ya dok ya, karena kadang memang concernnya ke giginya aja, jadi gosoknya tuh gigi aja padahal gusi juga tetap perlu disikat ya. Sama satu lagi, lidah, permukaan lidah. Oh iya, permukaan lidah itu berarti wajib ya dok ya, karena memang masih ada yang gigi mbak Tami, ada yang lidah itu apa ya, kalau kita sebut apa ya, agak panjang gitu, nah dia mudah meretensi atau menimbulkan sisa-sisa makanan tuh nempel. Oh gitu. Saya baru tahu itu penting juga. Jadi lidah, tapi lidah tuh posisinya disikat atau kan kadang kalau misalkan sikat gigi nih dok, ada bulunya di belakangnya tuh kayak ada sedikit teksturnya gitu. Jadi ini kan sikat gigi ya dok, ini sikatnya di belakang itu ada kayak tekstur segitiga gitu yang memang lumayan kasar, digunakan di lidah. Apa harusnya sikat aja? Sikat atau ada juga sih di ada alatnya, banyak alatnya yang kayak tapi kalau misalkan memang ada yang sikat gigi nggak masalah pakai sikat gigi. Nah itu pilihannya adalah sikat gigi, kita nggak jual merek gitu kan. Tapi bentuknya yang penting kecil dan soft aja teksturnya. Aduh dok, ini kita pertama kali lagi nge-live tapi ini banget antusiasnya, banyak banget, masih ada beberapa pertanyaan tapi sepertinya kita pending dulu aja. Nanti kita boleh buat bapak ibu yang misalkan buat sahabat RSUD William yang memang misalkan mau konsultasi langsung ke dokter spesialis gigi kita, Dokter Gigi Titi Sulianti SPKG, ada di hari Selasa sampai dengan Jumat. Selasa sampai dengan Jumat jam berapa dok? Jam 9 sampai selesai. Jam 9 sampai selesai, jadi nggak dibatas waktu sampai selesai, tapi yang jelas daftar gitu ya. Baik sahabat RSUD William, aduh bener ngobrolnya enak banget nih dok. Saya juga kayaknya nanti harus turun konsultasi langsung kayaknya nih dok. Karena memang sahabat RSUD William, kalau misalkan kita berobat di RSUD William bukan cuma ada dokter spesialisnya yang lengkap, peralatan kita juga sudah lengkap ya dok ya. Iya, baik. Terakhir boleh dok pesannya untuk sahabat RSUD William dari dokter Mangga. Baik, ya. Untuk sahabat-sahabat RSUD William, kalau misalnya ada masalah dengan gigi, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter gigi. Kemudian bertanya aja, karena kan kita harus tahu ya apa yang sudah dilakukan di dalam mulut atau akan yang dilakukan di dalam mulut, kita harus tahu juga ya. Jadi jangan segan, jangan ragu untuk konsultasi dengan kita dokter gigi di RSUD William. Oke, salam sehat. Betul, jangan ragu untuk konsultasi langsung dengan dengan dokter-dokter kita di RSUD William ya. Utamanya ada dokter Titi, kemudian ada juga spesialis periodonti, ada spesialis gigi anak untuk bapak ibu nih. Dan dokter gigi umum juga ada, dan sudah pasti senior ya dok ya kalau dokter gigi umum kita. Jadi tidak usah ragu, tidak usah nunggu nanti nggak usah nunggu sakit, konsultasi langsung di Rumah Sakit Umum Daerah William. Oke, sahabat RSUD William, sepertinya cukup. Saya mau teriakan yang terakhir. Nanti kita jumpa lagi di ngobrol. Oke, ulangi lagi nih dok. Jadi saya yang grogi dok. Saya nggak mau pisahnya sama dokter. Ini sekali lagi saya kasih informasi juga ya bapak ibu, dokter semua dan semua pokoknya masyarakat RSUD William. Kalau mau nonton lagi nih dengan tadi pembahasan kita yang cukup
sangat banyak gitu ya. Boleh, nanti video ini akan kita share atau kita posting di YouTube dan media sosial di @rsud Lewiliang. Bapak Ibu juga yang masih ada pertanyaan terkait pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Lewiliang, boleh WhatsApp kita di 081111886001. Baik, sahabat RSUD Lewiliang, nanti kita ketemu lagi ya Dok ya. Oh iya, maaf, satu kali lagi saya informasikan buat yang besok ya, kita penyuluhan apa? Ada penyuluhan besok. Besok ya? Iya, Bapak Ibu yang besok berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Lewiliang mau ketemu lagi sama Dokter Titi atau dokter spesialis gigi yang lain dan dokter umumnya, dokter gigi umumnya, besok kita ada penyuluhan dalam rangka Hari Kesehatan Gigi dan Mulut ya. Hari Jumat jam berapa? Jam 8.30 sampai dengan selesai. Baik, sahabat RSUD Lewiliang, saya Utamining Kurniada, Saya Dokter Titi. kita pamit undur diri. Kita ketemu lagi di ngobrol bareng